adalah kondisi di mana otak mengalami kerusakan akibat benturan atau cedera. Kerusakan ini bisa menyebabkan perdarahan di dalam otak dan mengganggu fungsi otak seperti berpikir, mengingat, merasakan, dan mengendalikan tubuh. Trauma kepala terjadi ketika otak kita terbentur atau terguncang dengan keras. Trauma kepala disebabkan oleh gaya yang sangat kuat mengenai kepala. Gaya ini bisa berasal dari kepala yang tiba-tiba berhenti karena benturan, misalnya akselerasi, atau kepala yang diam ditabrak oleh benda yang bergerak. Kemudian, deselerasi yaitu kepala membentur benda yang tak bergerak seperti kecelakaan lalu lintas. Terakhir, deformasinya atau benturan kepala yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah vena di permukaan kortikal sampai ke dura, sehingga terjadi perdarahan subdural. Trauma kepala terdiri dari beberapa jenis, yaitu trauma tumpul terjadi saat kepala kita terbentur keras. Benturan ini bisa menyebabkan kerusakan otak yang cukup luas. Kerusakannya tergantung dari seberapa kencang kepala kita bergerak saat terbentur dan seberapa kuat benturannya. Trauma tajam terjadi ketika kepala tertusuk atau tertembak benda tajam. Kerusakan otak yang terjadi biasanya hanya pada bagian yang terkena tusukan atau tembakan itu saja. Trauma shock menyebabkan kerusakan langsung di area benturan, sedangkan cedera kontra shock menyebabkan kerusakan di sisi berlawanan dari lokasi trauma. Penyebab cedera kepala dapat dibedakan menjadi dua: benturan benda tumpul, seperti kecelakaan lalu lintas atau jatuh, dan luka akibat benda tajam, seperti bacokan atau tembakan. Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan cedera kepala disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Selain itu, jatuh dan kecelakaan saat beraktivitas seperti olahraga atau rekreasi juga sering menyebabkan cedera kepala. Sebagian besar lainnya, kecelakaan sepeda motor menyebabkan cedera kepala parah karena pengendara tidak memakai helm yang benar. Upaya pencegahan cedera kepala pada dasarnya adalah suatu tindakan pencegahan terhadap peningkatan kasus kecelakaan yang berakibat trauma. Upaya yang dilakukan untuk mencegah kecelakaan diantaranya: pencegahan primer, yaitu upaya pencegahan sebelum peristiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti untuk mencegah faktor-faktor yang menunjang terjadinya cedera seperti pengatur lalu lintas, memakai sabuk pengaman, dan memakai helm. Pencegahan sekunder, yaitu upaya pencegahan saat peristiwa terjadi yang dirancang untuk mengurangi atau meminimalkan beratnya cedera yang terjadi, yang dilakukan dengan pemberian pertolongan pertama, seperti nafas buatan dan menghentikan pendarahan. Pencegahan tertir bertujuan untuk mengurangi terjadinya komplikasi yang lebih berat, penanganan yang tepat bagi penderita cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas, untuk mengurangi kecacatan dan memperpanjang harapan hidup. Upaya rehabilitasi dapat ditangani melalui rehabilitasi secara fisik, seperti fisioterapi, sprint dan caliper, kemudian rehabilitasi psikologis untuk memotivasi pasien dan sosial, seperti merancang rumah yang mudah dipakai dan bersosialisasi dengan masyarakat.